Sebelum gue review iQOO Z7 ya, di sini gue diundang untuk datengin ke acara di Gandaria City ya, semacam launchingnya si iQOO Z7 cuy. Di sini rame banget ya, nanti kalian bisa lihat juga. Dan sebelum itu kita bakalan muter-muter dulu ada apa aja sih di stage ini. Oke, let's go. Oke, di sini seperti biasa ya, ada produk-produk kayak iQOO di sini. Yang pertama, lu pasti bisa nyobain langsung iQOO 11. Di sini iQOO yang tertingginya mereka Snapdragon 8 Gen 2. Jadi kalau kalian pengen nyobain gitu ya, kalau belum ada duit, nyobain aja di sini. Tapi kalau kalian mau beli barang Z7-nya tapi belum yakin, bisa juga hands-on di sebelah sana. Itu lagi rame banget, bener-bener diincar banget sama anak-anak sini coy. Ini baik banget, ntar kita gantian buat hands-on si Z7-nya ya. Sebelum ke Z7 ya, gue nemuin ini nih. Ini cooler barunya si iQOO yang mungkin nih lu pengen main game yang gila gitu ya, high performance tapi anti panas, bisa cobain ini juga. Dan ini pun harganya murah. Atau kalau mau yang lebih profesional pakai sleeve-nya ini punya iQOO punya ya. Kalian bisa lihat sini. Ya pasti kalian udah paham lah ya. Ini mah banyak juga dijual tempat lain. Tapi yang ini nih punya iQOO-nya sendiri. Bagus atau enggak sih gue belum cobain ya. Cuma ini menarik banget buat jadi collectible kalau lo jadi pecinta iQOO coy. iQOO Trooper. Ini jadi bootnya untuk handphone barunya si iQOO Z7 sama iQOO Z Badut. Maksud gue iQOO ZX 7X ya. Dan ini salah satu handphone terbarunya mereka yang baru aja kita mau review nanti sih di video ini juga. Dan ini salah satu handphone yang gue rekomendasi untuk lebaran kali ini. Tapi kan pasti kalian belum tahu kenapa gue ngomong seperti itu ya. Jadi ya udahlah, tahan aja dulu. Nah, kita geser dulu sini nih. Informasi singkat juga tentang si Z7X ini yang menggunakan chipset Snapdragon Badut, maksud gue Snapdragon 95, ini juga kalah menarik. Pertama dari harganya, dan juga dalamannya pun ini menarik coy. Gila sih, lo kalau tahu harganya ini mengalahkan Snapdragon 95 lainnya cuy. Mantap banget ya handphone. Lo pasti cobain juga kalau misalkan budget lo tuh nggak segede si Z7 ini. Oke, jadi di sini sebenarnya tuh nggak cuma sekedar pameran iQOO aja, tapi iQOO ngadain semacam acara kumpul bareng sama anak komunitas Snapdragon ya. Yaitu di situ bakal ada semacam obrolan dari orang-orang Snapdragon menjelaskan tentang SoC yang digunakan mungkin, dan juga pastinya bakal ada mini game PUBG yang menggunakan pakai si iQOO Z7 baru ini. Jadi ya mungkin ini event-event kumpul-kumpul sama anak iQOO Trooper cuy. Dan tentunya nanti juga bakalan ada semacam speech dari orang iQOO-nya. Tapi sebelum mereka ngobrol langsung, gue pengen bajak dulu, kita bakal ngobrol langsung berdua tentang si iQOO ini. Gimana sih masa depannya? Oke, let's go. Oke, sekarang gue lagi sama Mas Radit ya, dari orang iQOO-nya langsung. Halo. Jadi di sini gue mau nanya-nanya sedikit aja tentang iQOO ya. Karena ini kan sebuah brand baru gitu ya. Brand yang masih mungkin harus bertarung dengan brand lainnya ya. Nah, di sini pertanyaan gue simpel aja satu. Boleh. Pertama, gimana sih iQOO ini dalam 3 tahun ke depan? Rencananya itu apa kira-kira? Waduh, kalau seumpama kita meramalkan ke depan tuh kayaknya terlalu dini kali ya. Iya. Tapi yang jelas sih sebagai suatu brand, kita pastinya akan berkomitmen untuk memberikan smartphone yang berperforma tinggi di Indonesia. Oke. Jadi performa itu menjadi kunci untuk smartphone kita. Jadi kalau kalian berpikir mengenai performa, langsung pilih iQOO. Ingat, itu tuh salah satu pertanyaannya jawabannya ya. Nah, pertanyaan kedua, simpel aja. Boleh. Kan tadi 3 tahun, Yes. sekarang kita pendekin. Kalau dalam waktu 1 tahun ini, kira-kira iQOO ini mau ngapain lagi nih? Nah, oke, berarti kalau dalam 1 tahun ini otomatis kan karena kita baru ya. Ya. Dan kita rasa masih banyak orang yang masih belum mengenal iQOO. Betul. Ya kan? Tapi kalau seumpama kita lihat produknya sangat benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen dong. Ya. Otomatis yang harus kita lakukan sekarang ini ke depannya, mau coba kita planning adalah kita ingin mempromosikan iQOO lagi ke khalayak banyak sehingga bisa dikenal banyak orang. Sehingga mereka bisa experience langsung nih performa dari iQOO itu sendiri. Jadi sebenarnya juga disayangkan ya, kita udah ngobrol-ngobrol sama orang iQOO, terus juga kita udah main ke booth-boothnya, nyobain handphone-handphonenya iQOO, ada mini game, ngobrolan. Tapi video ini tayang setelah acaranya ini kelar cuy. Jadi ya agak disayangkan kalau gue mau promosiin kalau kalian harus datang ke sini, karena udah pasti nggak ada. Jadi kalau kalian pengen beli si iQOO, ya mending langsung dari online store-nya aja, atau nggak tunggu aja info-info menarik laginya tentang si iQOO gimana nanti peluncuran offline store-nya gitu ya, kalau ada gitu ya. Tapi untuk saat ini, untuk offline-nya ini seru banget acaranya. Ya, kemarin terakhir di hari Minggu juga, jadi ya kalau kalian udah datang ya selamat ya, kalau belum mungkin ada kesempatan lainnya. Tapi ya udahlah, kita mending langsung aja ke review iQOO Z7-nya daripada kelamaan gitu ya. Let's go. Jadi gue sempet janji mau review si iQOO Z7. Cuma kayaknya nggak seru nih kalau gue cuma review aja. Orang udah banyak kan yang bahas handphone ini. Dan dikarenakan iQOO juga itu adalah brand baru di Indonesia, mungkin di sini gue bakalan buat video untuk teman-teman yang baru nonton ya, bantu kenalan sama brand smartphone iQOO dari si Z7 ini. Kita kupas fiturnya ada apa aja sih di handphone ini. Tapi
Gua sadar nih, videonya ini gak bakalan rame harusnya ya. Bahas yang positif biasa tuh minim minatnya gitu ya. Jadi gue minta maaf dulu nih ke teman-teman kalau gue di sini mau clickbait dulu untuk thumbnailnya. Kayak gini nih. Terus gini, coba gini nih. Tulisannya ya, yakin mau beli handphone ini, ya seperti itulah gitu ya. Ya moga aja ada yang nonton gitu, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Intinya si handphone ini menarik banget cuy. Bener-bener menarik buat sebuah smartphone yang baru muncul batang hidungnya di akhir 2022 kemarin. So, brand iQOO ya, merek smartphone baru ini kalau kita lihat sejarahnya di Wikipedia ya, dia ini adalah subsidiary brandnya dari Vivo. Ya sangat wajar, berarti ekosistemnya pun juga udah mirip dan DNA-nya pun juga cukup sama. Bahkan umurnya si iQOO ini aja masih tergolong muda ya untuk globalnya. Di tahun 2019 baru lahir ya. Tapi memang setelah gue ngomong sama tim iQOO-nya ini, handphone ini tuh diposisiin buat apa, mereka itu ngejelasin sesimpel kayak, kalau nggak salah nih ya, ini tuh brand yang ngandelin performance banget. Jadi instead lu beli barang mahal yang udah jelas performance-nya bagus atau gimana gitu ya, aku mau menawarkan opsi sebagai hidden gem-nya yang mungkin nggak terekspos luas ya karena ini baru juga. Tapi ketika lu nemu dan rasain gimana produknya, which harganya itu nggak mahal, lu tertarik buat pakai si produknya. Bener nggak sih? Ya itu sih yang gue tangkap dari omongannya dia. Ya maaf kalau salah gitu ya. Tapi sebagai brand baru yang masuk ke Indo, iQOO ini dapat langkah yang bagus masuk karena flagship ada, mid range ada, dan juga entry level dengan racikan yang udah sangat baik juga. So, congrats dan good luck nih buat iQOO tarung di pasar Indo. Ya kalau mau bantu ya kita bisa kok diajak ya. Silakan kontak kita aja. Dan ngomong-ngomong, selain iQOO Z7 rilis kemarin, ada juga yang pakai chipset Snapdragon 695 atau yang bisa kita sebut adalah chipset badut, yaitu iQOO Z7X. Tapi sayangnya nih, iQOO pinter sekali bung, taruh harga yang super murah. Jadi aku harus apa dong? Review? Ya komen aja kalau kalian pengen ya. Oke, kita bahas lagi si Z7-nya ini. Kemarin gue impresi, handphone ini menarik, gak bikin gue sebel pas pakai pertamanya, terus stylenya pun juga oke. Nah, kemarin juga di perkenalan harganya itu cukup menarik ya, di 4,2 juta buat 818 GB dan 4,8 juta buat 12,256 GB. Fix ya, yang 818 ini cukup banget harusnya ya. Kalau kalian ada duit lebih, ada rezeki lebih, ya bolehlah yang 12 GB-nya. Ini menarik banget di harganya. Kalau buat di segi desain, memang ini gue langsung familiar sama style Vivo punya. Dari kamera cutout kotakan gini, tapi stackingnya gitu bentuknya. Ya susunan dua kamera besar dan satu flash, serta tulisannya yang tentang kamera gitu ya, yang walaupun terlihat gimmick sekali ya. OIS oke, tapi fotografi dan high definition kayak maksa gitu ya tulisannya. Terus tulisan iQOO ngebayang jadi kelihatan seamless gitu, dan punya dua warna matrix blue dan metallic gray yang gak gampang nempel sidik jari ya. Buat desain, sisi belakangnya agak melengkung dan sisi sampingnya flat aja, jadi masih enak buat digenggam. Cuma memang handphone ini nggak tergolong ringan banget, yaitu ya cukup mediocre di sekitaran 200 graman doang cuy. Di sisi atas ada mic, ada audio jack dan juga ear blaster. Terus kanannya ada volume rocker dan juga power sekaligus fingerprint. Bawahnya speaker grill, USB Type-C, mic lagi dan juga SIM tray. Dan SIM tray-nya ini cuma pakai dual SIM tanpa external SD card, oke? Kalau sisi depan layar udah ada anti gores bawaan. Kamera depannya punch hole gitu dan dagu masih kelihatan sedikit tebal tapi nggak semengganggu itu. Ya memang kalau harganya 4 jutaan buat handphone desain seperti ini sebenarnya biasa banget ya. Nggak terlalu wah yang lu bakal dapat dari handphone ini, tapi setidaknya tidak jelek ya. Setuju dong. Gua sih nggak ngeliat ada bagian noraknya dari handphone ini. Ya gue sih tetap pede kalau disuruh pakai handphone ini cuy. Nah, salah satu minus handphone ini yang mungkin jadi auto tenggelam daripada plus-plusannya yang ada di speknya ini, yaitu di bagian layarnya. Ini handphone masih pakai IPS, bukan AMOLED. Jelek? Ya komen aja di bawah ya. Punya ukuran di 6,64 inci, resolusi Full HD plus, refresh rate 120Hz, touch sampling rate 360Hz, akurasi 100% P3 dan HDR10 ready. Nah, ngomongin soal layar, buat si fitur iQOO ini lumayan sebenarnya. Dari screen colornya dia ada 3 pilihan warna, standar, pro dan bright. Kalau standar ya paling natural warnanya. Kalau pro warnanya agak flat dan bright ini lebih ke vivid. Ya sekali lagi agak sedikit miss nih dari penggunaan kata-katanya ya. Tapi ya gampang dimengerti lah. Kalau buat refresh rate ada beberapa pilihan dari 60, 90, 120Hz atau smart switch. Dan di smart switch ini sebenarnya lebih ke efisien ya. Soalnya pas kita tes penggunaan 120Hz itu lebih jarang ya. Lebih sering gunain di 60Hz-nya. Ya bagus lah buat irit baterai. Terus ngomongin soal always on display, ya ini nggak ada karena belum AMOLED. Dan tambahan juga soal multi touch, ini gue temukan handphone ini optimalnya di 6 jari aja ya.
bisa sih sampai 9, tapi ngeliatnya kayak jitter gitu. Jadi gue nggak bisa bilang 9 jari banget gitu ya. Tapi secara overall buat layar serta minus-minusan yang ada, ini nggak menjadikan handphone itu jelek. Memang warnanya nggak se-vivid AMOLED, tapi enak kok buat nonton. Main game tetap responsif, ya nggak ada masalah buat casual use. AMOLED kan cuma buat ya quality of life aja. Oh ya, tetap ada perlindungan mata juga, jadi dari blue light sama DC dimming pula. Jadi ya kalau dipakai lama nggak worry lagi. Dan tentunya semuanya ini bisa terbayarkan lagi sama speaker stereo yang bagus banget di kelasnya. Mungkin satunya speakernya itu di bagian earpiece-nya, tapi volumenya itu imbang, detailnya nyaman, jelas, dan terutama vokalnya itu ditambah ada tendangan bassnya sedikit cuy. Maaf cuy, memang kurang kerasa nih kalau dites ya. Cuma kalau lo sempet cobain, jangan lupa tes speakernya, oke. Ini the best buat di kelasnya. Ditambah masih ada audio jack lagi, ini menarik kan? Yaudah kita bahas speknya dulu, yang mana ini nggak kalah menarik. Chipset Snapdragon 782G, yang mana adalah chipset Snapdragon 778G yang dinaikin clock speednya dari 2,4 GHz jadi 2,7 GHz di core performance-nya. Ya sisanya sih sama gitu ya, dan tentunya di handphone ini satu-satunya sekarang yang pakai chipset ini. Ya hoki lah dapat overclock-nya gitu ya. Ya kalau RAM storage ada pilihan 818GB sama 12256GB. Speknya UFS 2.2 sama LPDDR4X. Spek wajib buat di mid-range saat ini ya. Kalau OS dia udah di Android 13 dengan UI FunTouch OS 13 sama kayak Vivo. Soal multitasking ini aman, 12GB lancar banget, ditambah kalau lu mau pakai RAM expand juga dapat di 8GB. Ya walaupun nggak guna, tapi nice to have ya. Dan OS-nya FunTouch ini kalau gue boleh review sedikit ya, ini OS teramai gimmicknya loh. Bukan bloatware-nya ya, bloatware-nya sih sedikit gitu ya. Iklan juga minim, bahkan nggak kelihatan cuy pas udah dulu setting. Ini bagus ya. Cuma gimmicknya kalau lu cek settings ada tab dynamic effects tuh ya. Ini mainannya anak cewek biasanya itu ya. Karena banyak banget yang lu bisa setting dari animasi UI-nya, bahkan touchscreen-nya. Ini ada touchscreen animasi cuy. Masa lu navigasiin home screen lu ada lope-lope gitu ya? Kayak aneh banget gitu ya. Tapi itu dynamic effect banyak settingan yang lu bisa lu coba ya. Dan itu pun belum termasuk dari gamenya ya, yang nanti kita bakal jelasin lagi. Kalau secara tampilan OS, pertama kali juga gue pakai FunTouch OS. Jujur kalau dari tampilan UI-nya itu gue kurang suka, kurang modern style-nya. Cuma untung UI-nya ini udah smooth juga. Tapi ya balik lagi, kalau dulunya FunTouch itu memang penggunaannya cewek, banyak digunakan cewek ya, ya wajar sih kenapa OS-nya seperti ini. Yaudah sekarang kita lihat dari testingannya dulu ya. Dari Antutu ini rata-ratanya bisa 20.000 lebih daripada 778G ya. Kelihatan nih peningkatannya ya, walaupun angka CPU-nya naiknya itu sedikit, tapi ya ada peningkatan lah. Sisanya aman buat pengetesan sintetisnya. Nggak ada yang bikin gue heran kok begini begitu angkanya. Ya maksudnya kalau dibandingkan sama Syscore 78G, ini basis chipsetnya cuy sama aja gitu ya. Kalau pengetesan gamingnya juga menarik. Kayak pas impresi kemarin, ini base settingannya itu dapat di tinggi semua dan unlock semua settingannya. Kayak di game pertama Mobile Legends, default settingannya itu dapat di ultra ya. Mode defaultnya itu dapat FPS di 87 sampai 120 FPS. Penggunaan baterai selama 25 menit, cuman makan baterai di 80% doang, dan suhunya itu memang agak panas di 42 di bagian belakang dan depannya itu di 41 derajat Celcius. Dan sebelum main game Mobile Legends, settingan screen refresh rate-nya ini ya catatan harus diganti dari Smart Switch ke 120Hz ya. Soalnya kalau pakai Smart Switch dia akan mentok di 60 FPS doang, nggak cuma ML, ini juga berlaku kayak di tempat lainnya kayak semacam website scrolling gitu ya. Yang nggak tahu ini bug atau apa bukan gitu ya. By the way, buat main game Mobile Legends pun settingan defaultnya emang udah ultra. Tapi aku kayaknya kayak kurang yakin gitu. Pas diganti ke ultra, settingannya kayak mati gitu, jadi abu-abu. Beda sama handphone lain yang udah support grafik ultra, nggak kayak gini settingannya. Dan karena aku pun tidak yakin ultra, kita pun tidak yakin juga. Jadi ngetesnya tuh anggaplah ini udah ultra grafisnya.
dan 120 fps. Kita anggap seperti itu aja. Kalau buat gamenya sih ya gue udah cukup senang, bisa stabil di 100, bahkan bisa dibilang nyentuh di 120 Hz juga, 120 fps maksud gue. Berapa flagship yang gue udah coba pun Mobile Legends itu ultra 120 fps, paling mentoknya sekitaran 114 atau 118 fps doang. Jadi agak kaget juga nih, di sini bisa nembus gitu. By the way, untuk angka 87 tadi, waktu itu kayak lagi semacam war aja sih, pas lagi orang one war terus full ulti juga, itu turun sedikit fps-nya tapi langsung bounce back lagi gitu ke 100-an lagi. Ini aman lah. Emang suhunya buat main gua game rank emang sedikit anget, tapi gua rasa ini wajar aja karena emang grafiknya ultra, kecuali main di smooth. Ya kalau smooth mah bakalan adem aja handphonenya. Kalau game PUBG, default settingan di HD High ya. Terus mode defaultnya dapat FPS di 30 ya. Mode smoothnya di Extreme 60 FPS jelas dapat 60 FPS. Dan penggunaan baterai selama 26 menit itu makan baterai di 7%-an. Dan suhunya ini nggak panas kok, cuman sekitar 39 derajat Celcius bagian belakang dan depannya 38 derajat Celcius. Dan untuk di game PUBG ini udah jelas keterlaluan lah kalau misalkan si iQOO ini 60 fps itu nggak kebuka. Smooth Extreme bisa langsung disikat sama game ini, rata 60 fps, adem juga, gyroscope juga hardware base ya, nggak usah ragu lah kalau sama game ini. Dan kalaupun lu boring main game gitu-gitu aja si PUBG ini, lu bisa setting 4D vibration sama pakai view enhancement biar nembaknya ada getar-getarnya dan gambarnya itu lebih jelas lagi. Ya emang nggak sengebantu squad mode ROG sih, tapi jelas dong beda kelas handphonenya juga. Tapi ya nice to have fitur lah. Kalau baterai ya, default settingannya dapat very high max FPS dan mode defaultnya dia dapat di 60 fps. Kalau settingan tertingginya di super high 60 fps tetap dapat 60 fps. Dan penggunaan baterai selama 14 menit cuma makan 4% cuy. Kalau suhunya lebih adem lagi, belakangnya cuma 38 dan depannya 37 derajat Celcius. Dan untuk game Wild Rift ini emang di lock maksimalnya itu di 60 fps aja. Tapi gue ada poin menarik di sini, yaitu pertama buat defaultnya itu langsung ke mode performance 60 fps dengan indikasi performance loss in gamenya itu low. Waktu gue naikin grafiknya ke super high, performance loss-nya masih medium. Buat handphone mid-range ini asli keren sih. Ya emang jarang ada yang perhatian, apalagi ya seperti game ini ya developingnya kayak udah bagus banget itu, jadi ya udah gitu. Enteng dan bisa dipakai banyak di handphone mid bahkan budget. Tapi ini beneran jadi benchmark aja. Kalau handphone ini emang udah monster ya, walaupun masih 60 fps tapi udah oke dong. Nah, untuk game CODM, default settingannya dapat di very high max FPS ya. Modenya default itu dapat 60 fps dan penggunaan baterainya selama 10 menit cuma makan 2% aja. Dan suhunya pun juga sama-sama adem, di depan belakangnya itu di 38 derajat Celcius. Yang mana sebenarnya agak sayang gitu ya, ini nggak kebuka 90 fps padahal gua agak ngarep gitu. Namun untuk very high 60 fps nya jelas bisa disikat abis sama Snapdragon 782G. Kalau aja ini nggak buka 90 fps nih udah lah ya, makin gak masuk akal si iQOO buat soal gamenya ya. CODM ya kayak udah apa gitu kalau bisa ya. Biasanya penyakit mid-range itu kalau ada 3 musuh di depan secara bersamaan itu ya suka drop fps nya, tapi di handphone ini pun juga udah dewa gitu ya. Udah super recommend walaupun main di grafik very high di handphone ini. Sedap coy. Dan untuk di game terakhir yaitu Genshin Impact, default settingannya itu low 30 fps, dapat rata-rata fps di 30. Dan untuk settingan rata kanannya ultra 60 fps itu dapat rata-rata fps di 42 fps. Dan penggunaan baterai selama 20 menit itu makan 12% baterai dan suhunya agak sedikit panas yaitu di 40 derajat Celcius bagian belakang dan depannya 41 derajat Celcius. Nah, untuk main game Genshin Impact, gue cukup kagum sama handphone midrange yang satu ini. Jelas handphone ini udah bikin gue lupa sama kelasnya si iQOO Z7 yaitu handphone 4 jutaan. Jelas juga pengalaman gaming di handphone 4 jutaan yang ini beneran oke. Ya kayak misalnya ya, kayak di low ya, bukan lowestnya, di settingan defaultnya sedikit banget handphone midrange dengan harga ini bisa nahan di 30 fps. Biasanya itu paling drop ke 25 atau bahkan sampai 22 fps. Dan gak cuma itu aja, rata kanannya juga bisa kasih pengalaman yang lebih maksimal. Bisa nahan di 40-an, ini di kelas ya cuy. Gue rasa emang ini handphone beneran monsternya. Buat suhunya juga hangat ya, yang masih all tolerable juga, bukan yang bikin jempol meriang cuy ya. Semoga bisa jadi standar baru lah buat handphone midrange yang jualan performa ya. Semoga aja. Nah sekarang kita bahas soal mode performance-nya, atau mode gaming, atau mode penunjang buat main game ya. Yang di handphone ini lumayan banyak dibanding kelasan handphone di lainnya ya.
handphone lainnya di kelasan yang sama maksud gue. Pertama, dari Ultra Game Mode ya, yang mana ini basically sebagai overlay saat main game, tapi ada mode e-sport yang mana bisa minimalisir gangguan telepon, optimize control kayak disable gesture layar, optimize display buat lock auto display, brightness-nya, dan juga ada adaptive frame rate, temperatur yang bisa ngatur kedua faktor itu. Ya who knows ya efeknya seperti apa. Cuma menariknya untuk export ini dia tahu game export pilihan ya. Jadi kayak game RPG kayak si Genshin Impact itu nggak termasuk cuy. Terus juga ada auto play while screen off juga. Ini menarik yang kadang nggak sengaja kepencet power terus gamenya ke pause dan lu perlu loading ulang. Ini udah diatasin sama iQOO, ini penting banget fiturnya. Terus ada view enhancement untuk memperjelas game, tapi ya saat gua cek cuma naikin saturasi warna biar kelihatan lebih vivid aja. Terus ada 4D game vibration. Nah yang satu ini tadi udah sempat di-mention pas PUBG ya, kayak ngasih vibes get run ekstra saat pencet tombolnya. Ya lumayan experience baru cuy biar nggak garing pencetannya. Selanjutnya ada monster mode juga, mungkin kayak performance mode di handphone lain, soalnya ini settingannya ada di baterai ya. Jadi yang harusnya sih nge-bypass aplikasi biar nggak ke-restrict sama OS-nya. Dan ini menariknya bakalan ada info kalau mode aktif di notification bar-nya cuy. Cuma ya pas kita tes di sini untuk monster mode-nya sebenarnya nggak terlalu ngefek di hasil testingan sintetisnya. Kayak skornya itu sama aja, bahkan juga saat testing Genshin di mode monsternya FPS-nya itu nggak jauh beda ya. Jadi ya berarti bener cuma nge-bypass baterai streak-nya aja sih biar nggak ketahan aja. Oke, gimana? Sampai saat ini udah mulai familiar belum sama fitur-fitur iQOO kali ini ya? Sebenarnya masih ada satu lagi, cuman semoga kalian gak gumoh gitu ya. Di menu overlay-nya, in-game-nya ada nih, yaitu motion control. Ini fiturnya mirip kayak punya ROG ya. Aktifin tombol ketika digoyangin handphonenya, yang manfaatin si gyro-nya gitu. Tapi balik lagi, gue sih gak bisa pakainya karena gue gak antusias banget soal gaming. Sama juga ada voice changer, kayak lu main di PC aja. Dia kayak lucu-lucuan sih buat isengin orang gitu, pakai suara yang unik gitu ya. Ya segitu banyak lah. Dan tentunya pengalaman lu bermain game pun tetap bisa terjaga dengan adanya cooling vapor chamber di handphone ini. Ini menarik, dia punya luasan lempengan sekitar 3000 mm buat ngejaga suhunya tetap aman ya. Ya walaupun di settingan high game tadi bisa di 42 derajat Celcius, tapi ya coba bayangin aja kalau misalnya nggak pakai bisa sepanas apa gitu ya. Ya sebenarnya sih bisa lebih efektif kalau lu juga beli cooler fan-nya si iQOO karena dijual juga pas launch handphonenya, yaitu di sekitaran 300 ribuan. Yang nggak tahu sih seefektif apa. Ya gue juga belum coba si coolernya. Terus bagian baterainya standar 5000 mAh, tapi cuy chargernya bisa 120 watt yang klaimnya setengah jam full. Dan itu benar, kita tes juga seperti itu. Tapi memang dampaknya agak panas handphonenya saat ngecas ya. Ya standar sih, dan itu tetap aman harusnya. Tapi kalau saran gue sih jangan sering-sering pakai fitur ini kalau memang nggak butuh charging cepat. Biar baterainya awet aja gitu. Ya berarti rusak handphone dong. Ya enggak dong, ya analogin aja gitu sebenarnya. Kalau motor dibawa ngebut terus kan ya degradasi mesinnya lebih cepat daripada bawanya normal kan. Ya bukan berarti cepat rusak loh. Beda ya, beda konteksnya. Kalau sensor harusnya sih udah komplit ya. Cuma ini aneh nih. Gua search sensor box di Play Store itu nggak ada cuy. Nggak kayak Android yang lain. Tapi ya setidaknya kalau kita cek di webnya si iQOO ini udah cukup komplit. Kalau konektivitas jelas sudah 5G, Bluetooth 5.2, NFC-nya ada, OTG bisa, ada Air Blaster juga. Sekuritas ada face unlock sama fingerprint juga, ya udah standar handphone mid-range saat inilah. Nah, sekarang kita bahas kameranya. Yang minusnya ini nggak punya ultra wide cuy. Tapi main kameranya dapat di 64 megapiksel, 2 megapiksel kamera gimmick, dan kamera depannya di 16 megapiksel ya. Kamera utamanya punya OIS dan fitur ini cukup komplit ya. Cuma sayang untuk mode foto standarnya dia itu langsung ada campur tangan AI processing. Terus mode-modenya lainnya ada night mode, portrait, super moon, dan lainnya. Dan kalau videonya dia ada video standar, micro movie, dual view, ya kurang lebih sama kayak Vivo punya. Dan kita lihat dulu dari hasil testingnya. Untuk kamera standar ini warnanya bagus banget ya. Tapi catatan lagi, jangan lupa ini ada AI-nya. Warnanya sedikit dinaikin saturasinya, tapi untuk sebuah handphone yang nggak kamera sentris ini oke. Dynamic range-nya aman walaupun shadow-nya masih kurang sedikit ngangkat. Kalau mode HDR-nya kualitasnya mirip kayak standar, cuma shadow-nya kelihatan agak sedikit diangkat lagi sama cahayanya, jadi kelihatan lebih detail. Terus kalau untuk di mode 64 megapiksel, ini kualitas detailnya lebih kuat. Cuma ini jelas nggak ada campur tangan AI ya. Jadi warna hasilnya itu lebih natural cuy.
Nice kalau lu pengen foto natural pakai ya fitur ini aja. Tapi hati-hati kalau di low lightnya, karena di low lightnya ini ya bakalan jelek jelas, bakalan out cahaya cuy. Makanya kalau dibandingkan sama mode auto nightnya sendiri, jauh banget perbandingannya. Bakalan kerasa lebih jauh lagi kalau perbandingan itu di mode night mode-nya. Ini lebih keangkat warnanya, lebih detailnya, bahkan shutter speednya, shutter ya bukan ya waktu shutternya itu lebih cepet cuy. Pengezooman ya standar lah, nggak bagus-bagus amat kalau udah sampai zoom 10 kali. Detail tulisan kecil fix nggak kebaca, nggak kayak handphone lainnya. Cuma ya udah lah ya. Terus untuk portrait lumayan hasilnya, bokehnya bisa diatur, cuma beberapa kondisi untuk penggunaan kacamata nggak keambil secara rapih cuy. Dan ini sama juga kondisinya buat potret kamera depan ya. Terakhir buat foto soal supermoon ya fitur nice to have aja lah. Bukan kayak S23 Ultra, beda cuy ya. Sekarang video ini menarik ya, up to 4K 30 fps dan stabilizernya ada dua mode. Standar itu bisa dipakai di 4K 30 sama Ultra steady mentok di Full HD 60 fps. Dan kalau ngomongin hasilnya, dari yang Full HD 30 fps, ini hasilnya oke. Secara warna masih sama kayak di mode 64 megapikselnya, natural dynamic range-nya masih aman, dan di mode stabilizer off-nya ini enggak ya maksud gue kerasa gempanya. Tapi kalau dinyalain stabilizernya kelihatan langsung stabil, tapi di mode standar ini masih kerasa untuk jittering stabilizernya. Masih kelihatan lagi ya. Beda kayak di Ultra Steady-nya lebih bagus, cuma minusnya bakalan cropping cuy gambarnya. Kalau mode malam, uniknya di detik pertama ini di tiap resolusi kayak bakalan adjust exposure dulu, tapi hasil keduanya ini udah sama bagusnya. Gak burik, cuma sekedar noise muncul dan itu pun gak parah noise-nya. Yoi, gue lagi bareng iQOO Z7 di kebun tercinta ya. Ini beberapa ada yang nanya, lu bang lu di sini. Tidak usah kepo Anda. Tapi gitulah. Jadi gue lagi mau ngomongin soal iQOO nih, yang kamera depannya ternyata stabilisasinya itu agak-agak kurang gimana gitu. Cuman menurut gue ya sudah gitu. Ini adalah kamera depan ini adalah bagian yang lumayan di nerf ya sama si iQOO ya. Cuman kalau gue ngeliatin awannya sih, ini awannya. Oke. Ya apakah bisa jadi vlog gitu yang masuk ke jadi konten kalian ya, gue kurang paham juga sih standar orang. Tapi menurut gue sih ya udah gitu. Kalau lu mau coba untuk vlog ringan gitu, masukin ke internet kayak reels atau cuma sekedar video-video pendek biasa, nah gue rasa sih oke aja ya. Untuk mic-nya gue sih udah dengerin, ya gak spesial, cuman oke gitu dan tidak jelek. Mantap, iQOO Z7, HP pilihanku, HP pilihanmu. Apaan tuh? Halo, ini gue Aldi dari masa depan ya, yang sedang mengamati kasus iQOO Z7 yang lagi-lagi mengalami keterlambatan pengiriman handphone barunya. Padahal nih di menit-menit sebelumnya tuh gue bangga-banggain si iQOO Z7, tapi kebalikannya gitu ya. Pasti kalian penasaran gitu tentang opini gue akan hal ini. Dan menurut gue ya sesimpel ini lebih baik daripada sebelumnya sih. Bukannya gue berpihak sama iQOO akan hal ini ya, tapi dengan mereka lebih peduli sama kalian yang kayak update Instagram berkali-kali, ini dari 2 kalinya. Dan nyatanya juga pas di tanggal 13 kemarin itu udah mulai lanjut lagi, ya good for you gitu. Lagi pula sih ya, hal ini mungkin yang rugi pasti dari pihak iQOO-nya ya. Kalau kalian mungkin rugi ya nggak sebesar iQOO, paling rugi nunggu lama atau ya materi sedikit lah ada gitu ya. Dan gue sih respect sama iQOO, bener-bener ngerjain sampai kelar. Sebagai brand baru ini sih penting dilakuin ya. Ya udah sih, gue nggak banyak komen. Saran gue sih buat si iQOO ini jangan diulang lagi. Dah lanjut aja bahasannya. So, gimana menurut kalian soal handphone ini? Ini mungkin video terpanjang kita bahas handphone lagi. Dan ya sekedar apresiasi aja gitu sama iQOO yang bisa kasih handphone menarik di tahun ini dengan harga yang menarik juga cuy. Kalau menurut kalian gimana penilaian handphone ini dari fitur-fitur yang dikasih? Minus-minusnya apa aja nih dari yang kalian lihat gitu? Coba komen aja di bawah. Cuma dari gua sendiri soal si handphone ini, si iQOO Z7, ini handphone bagus banget ya. Minus handphone kayak fitur yang bisa dibawa sama handphone yang lainnya itu ini gak jadi deal breaker gitu. Sejauh ini gue seneng sama yang dihadirin sama iQOO. Sampai-sampai nih dari impresi gue setuju buat di review. Dan gue ikhlas bikin video panjang buat bantu kenalin handphone ini ke kalian cuy. Dan tingkat roastingannya sebenarnya nggak banyak juga. Dan untuk si Snapdragon 782G ya sebenarnya ini bukan chipset yang gue suka juga. Jatuhnya ya banyak juga udah terjadian kayak 8 Gen 2 for Galaxy, Snapdragon 688
685 dari 680. Cara mainnya tuh sama, naikin clocknya gitu ya. Memang kelihatan bisnis Snapdragon buat pakai kembali chipsetnya ya kayaknya seperti ini. Apakah buruk? Ya sebenarnya enggak juga. Tapi perlu dipastikan ya handphone itu ya harus capable untuk handle handphone ya. Kayak si iQOO ini pakai vapor chamber cuy. Lumayan naikin frekuensi ya bakalan lebih panas lagi handphone ya cuy. Oke. Jadi kalau kalian mau beli ya beli aja sih. Selama lu nggak ngeharusin handphone itu AMOLED ya, ini menarik banget buat lu. Abisin THR lu di tahun ini pakai ini aja. Saran gua sama kayak tadi di awal, kalau budget lu terbatas ambil 8128 ini masih worth buat lu. Tapi kalau budget lu lebih ya, aim for the high aja. 12256 mungkin menarik buat di jangka panjang. Nah, ngomongin soal jangka panjang yaitu software update, ya sebenarnya gua belum dapat info banyak soal ini, tapi sih bakalan dapat kabarnya ya. Dan after sales-nya pun juga buat service gua belum tahu. Mungkin service centernya ya pakai Vivo untuk saat ini, atau mungkin nanti bakal ada toko iQOO-nya sendiri. Ya cuma yang pasti kalau lihat websitenya ada 7 jaminan sales service cuy untuk si iQOO ini. Ya semoga aja bener kerjanya. Kalau enggak ya tunggu di Bego Teknologi. Oke, mungkin itu dulu review dari gue soal si iQOO Z7. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video panjang gue kali ini dan nonton sampai akhir ini. Pastiin kalau lo beli lewat link deskripsi kita ya buat sebagai apresiasi ke video ini. Karena video ini tidak dibayar sama sekali atau bahkan handphone ini cuma pinjaman doang gitu. Lumayan buat THR gue kalau banyak yang beli. Ya nggak usah ya itulah. Tapi yang terpenting komen kalian penting banget buat kita diskusiin nasib si iQOO ini. Dan sekali lagi kongres iQOO buat peluncurannya di Indonesia, good luck jualannya. Jangan sekali nongol terus hilang, munculin terus handphone menarik karena ini momennya kalian bisa dapat pasar Indonesia sih. Ya udah jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share teman-teman kalian yang lagi ragu sama iQOO Z7 dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, Facebook dan TikTok dan juga Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.